Memperingati Hari Konsumen Nasional, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak masyarakat untuk fun run bersama di Taman Mini Indonesia. Seperti inilah kegiatannya, perayaan Hari Konsumen Nasional jadi momentum pengingat bagi masyarakat terkait pentingnya perlindungan konsumen dan mencintai produk lokal. Dan untuk memperingati Hari Konsumen Nasional, Menteri Perdagangan Budi Santoso ikut fun run 5 km yang diikuti oleh ratusan peserta. Dalam kesempatan ini, Budi Santoso menyampaikan kepada seluruh konsumen untuk pentingnya berpikir kritis agar produk dan jasa kita dapat bersaing hingga berdampak pada pembangunan negara. Mendak juga mengajak warga untuk membeli produk lokal Indonesia yang memiliki daya saing dan berkualitas. Bapak Boga Simatupang sedang hadir juga. Ingin mengingatkan kembali kepada kita semua selaku konsumen bahwa kita itu harus kritis, harus cerdas dan berdaya ya. Jadi kalau kita itu konsumen kritis, cerdas, berdaya, sebenarnya konsumen itu kunci utama di dalam pembangunan. Kenapa? Ketika kita kritis terhadap produk yang kita beli, ya, kita pasti memperhatikan kualitas, ya, apakah barangnya atau jasanya, ya, kemudian juga kalau itu makanan, kadaluarsanya dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita berpikir cerdas, maka produsen yang memproduksi produk-produk untuk konsumen itu, maka dia juga akan berdaya saing. Karena kalau tidak berdaya saing pasti tidak akan kebeli. Bersama Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Thailand. Tiba di Bangkok, Prabowo akan bertemu dengan Raja Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Paetongtarn. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Militer Don Mueang setelah disambut secara resmi oleh sejumlah menteri di Thailand. Presiden Prabowo dan rombongan kemudian menuju ke hotel tempat bermalam. Di hotel, Presiden disambut sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Thailand. Ya, setelah penyambutan dan audiensi dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, Presiden melanjutkan pertemuan bilateral antara kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi tonggak penguatan hubungan strategis dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand. Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra usai melakukan pertemuan bilateral di Government House Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan ini kedua negara sepakat membahas kerjasama menuntaskan masalah kejahatan lintas negara. Presiden Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Thailand yang membantu korban perdagangan orang dari Indonesia. Dua negara ini akan meningkatkan kolaborasi keamanan maritim, penguatan upaya kontra terorisme, dan kerjasama keamanan cyber. Tidak hanya itu, dalam pertemuan ini kedua negara juga sepakat meningkatkan pengembangan dan standarisasi industri halal dan ekonomi digital di bidang vintage, e-commerce, dan infrastruktur. Sementara di bidang pangan, dua negara sepakat fokus menguatkan ketahanan rantai pasok. Pemerintah terus mengupayakan terobosan baru dalam memperluas pasar ekspor pertanian, salah satunya dengan memanfaatkan peran strategis Uni Emirat Arab. Kerjasama dengan Uni Emirat Arab berpotensi jadi jembatan penting dalam memperluas ekspor pertanian Indonesia ke Timur Tengah, Afrika hingga Eropa. Pemerintah terus mengupayakan terobosan baru dalam memperluas pasar ekspor pertanian. Salah satunya dengan memanfaatkan peran strategis Uni Emirat Arab sebagai simpul logistik dan distribusi global. Usai menggelar pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Dahairi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan kerjasama dengan Uni Emirat Arab berpotensi menjadi jembatan penting dalam memperluas ekspor pertanian Indonesia ke Timur Tengah, Afrika hingga Eropa. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai peluang penguatan ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan Indonesia seperti ayam, telur, buah tropis, kelapa sawit, dan rempah-rempah. Kita kan di pertanian ingin meningkatkan ekspor, ya, meningkatkan bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah nilai ekspor yang kita bisa ekspor langsung ke seluruh dunia, dan kita butuh channel-channel itu, dan salah satu channelnya adalah melalui UAE, melalui Uni Emirat Arab. Gitu.
Uni Emirat Arab selama ini memang dikenal sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk yang memiliki jaringan logistik global yang solid. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan pertanian dengan Uni Emirat Arab sebesar 499,89 juta dolar Amerika Serikat. Dalam upaya memperkuat peran UMKM dalam ekosistem halal, pemerintah memberikan kemudahan berupa sertifikasi halal secara gratis. Penguatan sektor halal jadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah terus mengoptimalkan potensi ekonomi syariah nasional sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Salah satu langkah yang dilakukan secara inklusif adalah dengan mendorong investasi di sektor industri halal, memperkuat keuangan syariah, serta memfasilitasi inovasi teknologi dalam ekosistem ekonomi syariah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sektor halal menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Indonesia juga telah memiliki regulasi khusus terkait produk halal sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem halal nasional yang kuat dan berdaya saing global. Dalam rangka memperkuat peran UMKM dalam ekosistem halal, pemerintah juga memberikan kemudahan berupa sertifikasi halal gratis. Selain itu, pelaku UMKM saat ini hanya harus mengikuti proses sertifikasi yang telah disederhanakan melalui mekanisme deklarasi mandiri dan kewajiban transparansi komposisi produk yang memungkinkan UMKM menyatakan kehalalan produknya secara langsung. Kita ini adalah satu-satunya negara yang mengatur mengenai produk halal di dalam undang-undang. Di mana negara lain adalah yang diatur adalah yang non halal. Jadi tentu pekerjaan bagi badan BPJPH itu menjadi sangat berat karena seluruh produk wajib disertifikasi halal. Nah, tentu pemerintah sudah memberikan keberpihakan kepada UMKM untuk UMKM halalnya gratis. Sektor makanan dan minuman halal diklaim pemerintah telah berkontribusi hampir 40% terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah memastikan terus mendorong pengembangan sertifikasi halal agar produk halal nasional juga dapat diakui di negara lain.